Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan taradahu wa dakhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bosannya mendengar ataupun membaca cerita orang-orang mulia. Sayyidil Habib Umar bin Hafiz bercerita tentang ayahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dan ibunya Hubabah Zahrah binti Hafiz Al-Haddar, dan juga beberapa kisah tambahan dari Habib Ali Al-Jufri tentang kedua orang mulia ini. Beliau, Hubabah Zahrah, benar-benar telah menyerap pendidikan sejati Hadramaut dan model seseorang yang mengikuti jalan atau tariqah Ba'alawi. Beliau memiliki tanda kesempurnaan sifat dan akhlak manusia dan menunjukkan tauladan kepada orang-orang bagaimana untuk memenuhi peran mereka dalam kehidupan. Ashabiku semua, di masa kecilnya Hubabah Zahra banyak mengikuti pendidikan dari orang soleh dan solehah di kota Dammun, di pinggiran Tarim. Sebagai seorang anak, beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar agama. Dan segera setelah itu, beliau melanjutkan untuk mengajar pada sejumlah besar perempuan di kota asalnya. Beberapa di antara muridnya masih hidup hingga hari ini. Ashabiku semua, selain itu, beliau banyak membaca Al-Quran dan azkar dan melakukan ibadah yang berlimpah. Pada saat yang sama, beliau tetap melayani dan membantu keluarganya. Ibunya selalu memberi tugas yang tepat untuk seorang gadis di usianya, seperti menyampaikan pesan kepada orang-orang. Beliau juga belajar bagaimana menjalankan urusan rumah dengan cara yang terbaik, dalam semangat, selalu merasa puas dengan apapun yang tersedia dan menerima apa adanya. Di usia dini, beliau sudah dihormati umat Islam pada umumnya, orang tua dan orang-orang soleh khususnya. Beliau menghormati kerabat dan orang yang lebih tua dari dirinya. Bahkan ashabiku semua, jika ada orang yang bersalah, beliau akan memperlakukan mereka dengan baik. Hubabah memiliki sifat rendah hati dan pemalu. Ketika beliau mendekati usia pernikahan, beliau hanya akan mengizinkan orang tua dan mahramnya yang boleh melihat wajah dan rambutnya. Bahkan tetangga perempuannya yang berharap untuk melihat sehelai rambut di kepalanya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Ini adalah tradisi masyarakat Tarim dan Hadramaut umumnya, ashabiku semua. Semua tingkah laku terpuji ada dalam dirinya. Itulah sebabnya banyak orang baik dan soleh yang ingin menikahinya. Tapi Allah menghendaki bahwa dia berjodoh dan menikah dengan ayah Habib Umar. Menikah dengan Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Mereka menikah pada tahun 1357 Hijriah atau 1938 Masehi. Pada waktu itu usia Hubabah 18 tahun. Dan beliau pindah ke rumah yang dibangun ayah Habib Umar di Tarim. Rumah yang pada awalnya kecil dan hanya memiliki satu ruangan bersama dapur dan kamar mandi. Mereka hampir tidak memiliki peralatan atau perabotan yang biasanya dimiliki pasangan yang baru menikah. Habib Muhammad hanya memiliki 3 piring, 1 panci dan 1 sendok, dengan tepi yang penyot dan rusak. Habib Muhammad terus-menerus terlibat dalam medan dakwah, mengajar dan menghadiri pertemuan majelis ilmu setiap hari dan
malamnya tidak kurang dari 16 majelis yang dihadirinya. Dan Hubabah Zahra mengurus rumah dan melayani tamu. Kesabaran dan kemuliaan akhlaknya bisa terlihat jika pada siang hari ada murid-murid Habib Muhammad datang belajar di rumah mereka. Karena hanya ada satu ruangan, Hubabah akan naik menunggu di atas rumah mereka. Tempat jemur pakaian, rela tersengat sinar matahari, panas bumi Hadramaut, demi mendukung amalan suami dan menjaga kehormatan dirinya untuk tidak bertemu dan terlihat oleh tamu-tamu suaminya. Azabiku semua, Hubabah Zahra sangat menghormati keluarga suaminya, baik orang tua dan saudara-saudaranya. Ayah Habib Muhammad, Habib Salim, pernah datang dari Mistah untuk tinggal bersama mereka. Habib Salim sangat terkesan dengan Hubabah setelah melihat hal-hal kecil yang dilakukannya. Seperti bagaimana bersih dan rapinya beliau menyuci dan menyetrika pakaian mertuanya. Selain mengurus rumah tangga, Hubabah selalu menghadiri majelis ilmu. Azabiku semua, Habib Muhammad menyusun kitab At-Tazkirah Hadramiyah, kitab yang mempelajari semua ilmu agama dengan segala kewajiban yang harus diamalkan kaum perempuan. Setiap Habib Muhammad selesai menulis pasal-pasal atau bab pada kitab itu, beliau selalu tunjukkan pada Hubabah. Dan kemudian Hubabah akan membacakan di dalam majelis kaum hawa, atau di depan wanita salihah, seperti putri dari Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Sirri dan lain-lain. Azabiku semua, setelah setahun menikah, mereka dikaruniai anak bernama Habib Ali Masyhur. Terlahir pada tahun 1358 Hijriah atau 1939 Masehi. Dan setelah itu beliau terus dikaruniai anak, 5 putra, 3 putri. Mengandung, melahirkan, dan mengurus banyak anak tidak menghalangi beliau untuk menghadiri majelis ilmu, berzikir, dan sholat malam, serta puasa sunnah. Contohnya, seperti waktu masuk hari Asyura, ada saran dari beliau untuk membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Beliau serahkan subhah atau tasbih kepada anak perempuan kecilnya untuk menghitung, dan beliau akan membaca sambil menimba air dari sumur, mencuci pakaian, dan membakar roti. Itulah cara beliau mengisi hari-hari dalam hidupnya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan seorang anak perempuan Daruz Zahra itu bertanya kepada Hubabah, "Wahai Hubabah, apakah rahasia Hubabah dalam mendidik anak-anak Hubabah sehingga pada akhirnya menjadi seorang anak yang alim, pendakwah, berakhlak mulia, beradab, seperti Habib Ali Masyhur, Habib Umar, Habib Attas, dan lain-lain? Bolehkah Hubabah berikan nasihat kepada saya supaya saya bisa mencontohi Hubabah dalam mendidik anak-anak?" Dengan tangisan penuh pengharapan. Azabiku semua, suasana pun sepi. Ceritakan kami berpandangan sesama sendiri, pertanyaan yang tanpa disangka. Lalu salah satu sahabat lain mencuitnya, mengingatkan agar tidak terlanggar adab dalam tutur bicara bersama Hubabah. Setelah agak lama, Hubabah memejamkan matanya. Lalu beliau mengangkat mata dengan senyuman menghiasi bibirnya. Allah, hati riang bergembira bila melihat seorang waliullah tersenyum. Lalu berkata Hubabah, qadarullah ma syaa. Jika di saat engkau mengandungkan anakmu, maka tinggalkanlah makan makanan yang suhat,
makanan yang ada sesuatu haram walaupun sedikit, dan husnuzon, berprasangka baik ya, billah wa bi'ibadillah. Insyaallah anak yang akan kau lahirkan anak yang soleh dan solehah dan penuh barokah. Sahabatku semua, beliau mengatakan juga, solehkan dulu dirimu ya, maka engkau akan mendapatkan anak yang soleh. Kami menganggukkan tanda paham apa yang dipesannya. Lalu Hubabah melekapkan tangan beliau ke dada anak perempuan yang bertanya, lalu membacakan doa yang sangat panjang. Subhanallah, didikan seorang ibu ya bukan hanya secara zahir, tapi secara batinnya juga, sehingga berjaya melahirkan seorang ulama, pendakwah, alim yang berakhlak dan berilmu. Itulah Hubabah Zahra, ya, bunda kepada Habib Umar Al-Hafiz bin Abu Bakar bin Salim. Wanita yang mulia, tawadu, suka tersenyum, penuh kerahasiaan dalam jiwa dan dirinya. Ya, nikmat terbesar bagi kalangan kaum perempuan jika pernah bertemu dengannya, pernah mengenalinya, ya, apalagi pernah berkhidmah padanya, ya, apalagi yang pernah menyentuhnya, ya, pernah mendengar kalamnya, pernah berqasidah untuknya. Masya Allah. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hubabah Zahra pernah mengijazahkan sebuah amalan yang dimana amalan ini beliau amalkan semenjak masih gadis, dan amalan ini dilaksanakan untuk semua perempuan dan juga laki-laki ya, jika menginginkan anak soleh dan solehah. Amalannya setiap habis azan ya, setelah doa azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, setelah itu mendoakan kedua orang tua, ya Rabbi firli wali walidayya, kemudian barulah berdoa, Allahumma barik li fi auladi ya, wahfazhum wala tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Nah, mulai gadis sudah minta sama Allah untuk diberikan keturunan istimewa tersebut. Ini doa saya setelah azan, kata Hubabah Zahra, diwujudkan oleh Allah. Seperti Habibana Ali Masyhur, Habib Umar, Habib Atlas. Inilah doa yang memang sudah diniatkan secara besar. Dan juga untuk kita perlunya memasang niat yang besar jika menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan kehidupan rumah tangga yang bahagia di jalan Allah ini ya, setelah lebih dari 30 tahun ya, semakin disayang Allah. Allah mengambil Habib Muhammad secara syahid ya, di tangan penguasa zalim ya, penguasa kafir ya, komunis, dukungan Soviet Yaman Selatan. Beliau diancam berkali-kali untuk menghentikan dakwahnya di jalan Allah. Tapi dengan ringan beliau berkata, apa yang akan aku katakan kepada Allah di akhirat kelak? Ketika dia bertanya padaku. Beliau sempat melakukan haji untuk terakhir kalinya, dan temannya Said Abdullah bin Hasan Al-Jufri ya, menyarankan beliau untuk tetap berada di Hijaz sampai situasi membaik ya, di Hadramaut. Ashabiku semua, Habib Muhammad menjawab dengan mengatakan, apakah Anda ingin aku untuk meninggalkan pelayanan terhadap agama ini? Akan jadi apa masyarakat Tarim jika aku tidak kembali? Para sahabat Nabi Muhammad SAW selalu pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk bisa dikaruniai ya, jalan syahid fisabilillah. Beliau bersikeras untuk tetap kembali ke lembah yang diberkati di Hadramaut. Dan ketika Habib Muhammad ya, akhirnya diculik
tinggallah Habibah Zahra. Ya, Habibah Zahra menjalani cobaan itu yang bahkan pegunungan pun tidak akan mampu menanggung. Ya, orang-orang tidak berani mengunjunginya di rumah mereka yang selalu diawasi pasukan mata-mata pemerintah. Jadi ya Habibah Zahra menghabiskan hari dan malam hanya bersama Tuhan dan Rasulnya saja. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Habib Umar baru berusia 8 atau 9 tahun pada waktu itu. Tapi Hubabah berhasil membesarkan mereka sendirian, ya, dan dengan baik. Tahun-tahun berlalu, ya, dan tidak ada yang tahu ya, apakah suaminya hidup atau wafat. Ya. Beliau akan mendengar rumor bahwa suaminya dibuang atau berada di tempat tertentu. Dan anaknya yang tertua, Habib Ali Masyhur, akan pergi diam-diam di malam hari, ya, untuk mencarinya. Bayangkan saja hal-hal ini. Asabiku semua, ini bukan hanya cerita, ya. Ini sebuah peristiwa nyata yang terjadi. Bayangkan saja bahwa suami kalian telah diculik dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau wafat. Tidak ada yang tahu apa dan bagaimana keadaannya. Tidak ada yang datang membantu untuk menyediakan makanan dan minuman pada mulut-mulut kecil itu. Tidak ada yang berani mengunjungi mereka. Hubabah terpencil di rumahnya sendiri selama bertahun-tahun. Tapi beliau tetap sabar dan puas dengan keputusan Tuhannya. Beliau tidak menurun kualitas ibadahnya dengan cara apapun. Kesabaran dan ketekunannya melahirkan banyak buah-buahan yang kita sekarang panen hasilnya. Habib Umar muda, meninggalkan Tarim, dan hati beliau tetap melekat pada dirinya. Sampai akhirnya mereka bertemu di Hijaz beberapa tahun kemudian. Asabiku semua, Habib Ali Al-Jufri menambahkan bahwa beberapa waktu lalu, kata beliau, ada orang yang datang menemuinya. Orang itu meminta Habib Ali untuk menghubungi Habib Umar, untuk meminta maaf atas perlakuan mereka terhadap keluarga itu pada waktu lalu. Habib Umar dengan bijak mengatakan bahwa mereka sudah memaafkan orang-orang tersebut sejak lama. Habib Umar melanjutkan, itulah ya, bagaimana ibundanya melewati sisa hidupnya, memuja Allah dan Rasulnya SAW, dan mengikuti jalan pendahulu yang saleh, ya, dan agama mereka di atas segalanya. Dan dikatakan oleh Habib Umar, dan kami baru saja setelah Hubabah Zahra meninggal membaca nasihat atau wasiat yang ditulis beliau, bahwa di dalamnya beliau menasehati kami untuk berpegang teguh pada jalan pendahulu kami, untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang, dan untuk mengajak orang-orang dekat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepergiannya Hubabah Zahra meninggal di menit-menit terakhir, ya, dari Senin 21 Sya'ban 1436 Hijriah. Ya, ada perasaan ketenangan dan kedamaian yang menyelimuti jenazah dan pada hari-hari berikutnya. Ini merupakan indikasi tingginya peringkat beliau dan merupakan tanda ridho dan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Jenazah beliau terasa seperti jenazah dari salah satu imam besar dari masa lalu. Dikatakan oleh Habib Umar, salah satu kerabat kami melihatnya dalam mimpi setelah kematiannya, sebelum dikebumikan. Melihatnya sedang berada dengan wanita lain yang tidak dikenal. Dikatakan oleh Habib Umar, kami berpikir dan berkata kepadanya yang mengalami mimpi, satu-satunya orang yang akan bersama dengan Hubabah Zahra adalah Fatimah Az-Zahra.
jauh hari sebelum beliau meninggal, beliau sudah menunjukkan sebuah tempat ya, di pemakaman Zambal, ya, di mana beliau ingin dikuburkan. Ya. Dari waktu ke waktu beliau akan menanyakan apakah ada orang lain yang telah dimakamkan di tempat itu. Ya. Berharap bahwa tempat belum diambil. Ya, dikatakan oleh Habib Umar, kami pikir itu bukan tempat yang cocok baginya ya, untuk dimakamkan. Ya, karena beberapa anak kecil telah dimakamkan di daerah yang sama. Dan itu tidak tampak seperti ada cukup ruang ya, untuk orang dewasa untuk dimakamkan. Setelah beliau meninggal, Habib Ali Masyhur pergi ya, untuk memeriksa tempat itu. Dan penggali kubur mengatakan itu adalah tempat yang baik baginya untuk dimakamkan. Dan ketika ia mulai menggali dan hampir selesai, ya, di dasar sana ia menemukan sebuah nisan tua dengan nama Fatimah binti Syekh Ibrahim bin Syekh Abdurrahman Asy-Syaqqaf yang telah meninggal sekitar 600 tahun sebelumnya. Hubaba Zahra sepatutnya dimakamkan di makam yang sama, di atas wanita mulia, cucu dari wali besar Syekh Abdurrahman Asy-Syaqqaf. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengizinkan keturunannya untuk bersatu dengan nenek moyang mereka dan memungkinkan mereka yang mencintai orang soleh ya, untuk pula bersatu dengan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah ya, sekelumit ya, sedikit sejarah manakib dari kehidupan orang-orang saleh lagi dan saleha, yaitu kisahnya ayah dari Habib Umar dan ibundanya dari Habib Umar. Azabiku semua, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.